Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Pada momentum di saat mereka sedang Natalan kita diundang, haram hukumnya datang. Sekalipun kita nggak mengucapkan apa-apa, itu kan adalah hari ritual mereka. Jadi karena memang mereka punya misi. Kita ketika melakukan ritual agama kita, haram kita mengundang-undang mereka, nggak boleh. Tapi kenapa setiap kali mereka melakukan kegiatan ritual melibatkan kita, mengundang kita, pakai undangan resmi lagi? Karena mereka punya misi. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Alhamdulillah masih hafal saya, Bu, masih ada sisanya. Ya, jadi memang dia punya misi itu. Maka kita haram hukumnya menghadiri undangan mereka walau tidak mengucapkan apa-apa, karena ada momentum ritual mereka dalam Natalan itu. Terima kasih. Ya, silakan. Oh, boleh. Silakan Pak. Waalaikumsalam Pak. Ada pertanyaan. Kalau dalam konteks seorang presiden, memang dalamnya segala macam dari asumsi juga dengan juga bagaimana. Terus kan kalau kita mengambil dia sendiri kayak Apa? bukan selama itu dia juga sendiri. Itu bagaimana kalau sebagai kepala negara? Ya. Nah, yang kedua di transisi dari Pak, khususnya apa ya? Itu apa sekiranya sebaliknya jadi agama depan boleh saya jelas terang sehingga juga doa dan dari segala mana ya Pak. Nah itu saya apa benar di dalam nafas itu dari banyak yang mengakui ada di dalam Apa? di dalam nafas yang mengakui ada di dalam itu semua orang boleh tanya pakainya apa sebab Bapak Islam benar. Ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Jadi dalam kapasitas kepala negara, pejabat publik, sekarang lagi tren salam lintas agama. Sesudah assalamualaikum warahmatullah, ada salam sejahtera bagi kita semua, kemudian om-om, kemudian tante-tante, apa lagi? Salam kebajikan, kemudian salam budaya, apa? Ya, apa budaya? Ya, terada lagi, tambah satu lagi, rahayu. Aduh, capek. Di zaman Pak Harto aja belum pernah kita dengar kalimat ini. Ya, kok sekarang ini kok aneh-aneh. Majelis Ulama Indonesia di bulan Mei kemarin melakukan ijtima, pertemuan ulama se-Indonesia di Bangka Belitung bulan Mei tahun 2024. Ada dua fatwa yang dihasilkan dari pertemuan itu. Pertama, keharaman mengucapkan salam lintas agama. Haram hukumnya. Di fatwa ulama sudah. Yang kedua, haram mengucapkan selamat Natal dan mengikuti ritual Natal. Jadi ini sudah ada fatwa. Nah, persoalannya selama ini fatwa tinggal fatwa, pejabat-pejabat publik itu tidak pernah mau mendengar. Maka Rasul pernah mengatakan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Nanti akan datang suatu zaman menimpa umatku, di mana pada masa itu kata Nabi, orang-orang Islamnya, pemimpin-pemimpin publiknya akan lari dari ulama dan fuqaha. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dan fatwa-fatwa ulama. Itu akan terjadi di akhir zaman kata Nabi. Apa yang terjadi kalau pemimpin
publik ini, umat ini lari dari para ulama, tidak mendengarkan nasihat dan fatwa ulama, yang akan terjadi kepada mereka yang pertama kata Nabi, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Orang yang bandal tidak mau mendengarkan fatwa ulama, maka Allah akan mengangkat keberkahan usaha mereka. Allah akan mengangkat keberkahan rezeki mereka. Ada usaha, ada rezekinya, tapi nggak ada berkahnya. Ada saja masalah. Itu tandanya nggak berkah. Yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan mengirim kepada mereka pemimpin yang zalim. Kalau umat ini lari dari para ulama, tidak mau mengikuti pedoman ulama, Allah akan datangkan kepada mereka pemimpin yang zalim. Nah, sekarang sudah terjadi. Dan yang ketiga, orang yang lari dari para ulama nanti, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Rata-rata nanti orang meninggal keluar dari dunia ini tanpa iman. Kenapa? Mereka berjalan dengan hawa nafsunya tanpa tuntunan ulama, tanpa pedoman dari ulama. Ulama sudah menjelaskan dalil, menjelaskan ayat-ayat ini, tapi mereka mengabaikan begitu saja. Jadi inilah persoalan kita. Maka sudah berkali-kali difatwakan itu haram melakukan salah lintas agama, tapi pejabat-pejabat publik, presiden, menteri, gubernur, bupati, nggak pernah mereka mau mendengarkan ya nasihat dan fatwa ulama itu. Silakan. Yang kedua, pertanyaan beliau tadi saya awalkan dulu, apa yang menyebabkan antum masuk Islam? Ya panjang ceritanya. Nih seminggu pun tidak selesai nih. Intinya saya dulu banyak belajar ilmu-ilmu perbandingan agama. Siapapun yang belajar ilmu perbandingan agama, membuka diri dia dengan agama orang lain, dia pelajari, saya yakin dia akan sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa agama yang benar itu hanyalah agama Islam. Kemudian yang ketiga apa tadi? Oh ya, antara budaya. Bagaimana di Jawa itu katanya sinkretisme itu budaya campur aduk tentang agama dan adat itu bagaimana? Iya, bergantung adatnya. Al-adatul muhakkamah. Ada kalanya adat itu bisa menjadi hukum. Kalau memang adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya kan? Kalau tidak bertentangan dengan syariat. Adat itu kan tradisi, kebiasaan kita. Ada kebiasaan itu yang jelek, ada yang bagus juga. Nah, cuma secara umum banyak warisan-warisan tradisi kita ini memang sedikit keluar dari syariat. Maka bagaimana yang terbaik? Yang terbaik, mari kita membiasakan yang benar dan tidak membenarkan yang biasa. Nah, paham? Ulangi, kita harus membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Ustaz, kan udah biasa begini. Pertanyaan, benar nggak? Kalau tidak benar, ya tidak ada dalilnya, tidak ada sumber syariatnya, ya jangan. Nah, gitu. Tapi ada yang bisa ditolerir. Misalnya apa? Oh, peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, itu masih bisa ditolerir. Walaupun Nabi tidak melakukan itu, tapi itu adalah tradisi yang baik. Tapi kalau misalnya bakar kemenyan di malam Jumat dengan keyakinan datang nanti ruh-ruh, itu tradisi yang salah, itu dibuang. Jadi kita atau bikin tacin, bubur, nanti rame-rame dibuang di laut kolak bala gitu. Nggak boleh. Jadi tinggal kita bisa menilai ini tradisi layak dilestarikan apa tidak. Nah, begitu. Injil Barnabas. Injil Barnabas itu dalam agama Kristen dianggap non-kanonik, tidak legal. Kenapa? Karena Injil Barnabas ini banyak dekat dengan ajaran Islam. Nah, banyak. Dia ajarannya tauhid, tidak mengajarkan dia tentang Trinitas dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Nah, tapi orang Kristen tidak mengakui Injil Barnabas itu.
Injil yang mereka akui, yang kanonik, yang legal itu adalah Injil yang ada sekarang yang mereka miliki. Itu yang sah, itu yang boleh dijadikan hujah. Ya, gitu Pak. Terakhir, Ibu tanya. Sekarang sedang ini kan, terutama kali ini, dan juga saya punya dua saya Injil itu bagaimana cara saya berbuat kita dan melawan mungkin sampai uang pada iman Islam itu apa yang Baik, terima kasih. Iya. Apa yang menguatkan Ustadz dalam Islam ini? Saya begitu masuk Islam dulu belajar di pesantren. Saya kuliah di perguruan tinggi Saudi Arabia. Jadi belajar. Orang sering datang ke saya, ke santri-santri saya, suka orang iri. Ustadz, kata ibu-ibu atau bapak-bapak, saya itu iri dengan antum dan juga santri-santri antum para mu'allaf itu. Kenapa mereka lebih hebat imannya? Kenapa mereka lebih luas wawasannya dari kami muslim turunan? Apa itu penyebabnya Ustaz? Saya bilang begini, Bapak Ibu ini kan muslim turunan, kalau kami kan muslim tanjakan, saya bilang. Ya, ada muslim turunan, ada muslim tanjakan. Bedanya di mana? Nah, bedanya begini, muslim turunan itu kalau diibaratkan jalanan, ya, lagi naik mobil, jalan lagi menurun. Kalau jalanan menurun, kira-kira yang diinjak rem apa gas? Rem apa gas? Kalau jalanan menurun, yang dipijak sama supir rem apa gas? Gak mungkin gas, pasti rem. Makanya suka telat ke masjid, telat ke majelis taklim. Kenapa? Ngerem terus nggak nyampe-nyampe. Itulah turunan. Coba kalau tanjakan, yang diinjak rem apa gas? Pasti. Makanya daripada muslim turunan. Jelas ibu-ibu? Nah, mereka belajar, nggak menyanyiakan hidayah itu, betul tidak? Nah, terus bagaimana tipsnya kepada anak-anak kita sekarang yang lagi tren ikut-ikutan agnostik, oh, nggak percaya lagi agama, percaya Tuhan saja. Nah, ini tentu tugas kita sebagai orang tua, harus mengawal anak itu sejak kecil. Dari kecil itu kita bentuk mereka, didik mereka dengan nuansa keagamaan. Memang kalau anak itu Bu, kita didik setelah mereka dewasa, itu kan ibarat pohon. Coba lihat pohon, kalau ada pohon berdiri, dia masih baru tumbuh, bengkok, tumbuhnya bengkok. Itu kalau bisa nggak diluruskan yang bengkok ini? Akan dengan mudah kita meluruskannya. Dia gitu tumbuh, dia bengkok. Nah, kita tinggal kasih pancang lagi, diancang-ancangin dia, diluruskan, itu nanti lama-kelamaan akan lurus. Karena sejak dari kecil sudah dibuat lurus. Tapi coba kalau pohon ini sudah tinggi, sudah gede, ibu meluruskan, bisa nggak? Wah, itu nggak gampang dan mungkin nggak bisa meluruskan pohon yang sudah gede. Nah, jadi begitu juga manusia. Anak itu kita luruskan sekarang sudah dewasa sekali, itu memang apalagi dengan zaman sekarang yang wah semuanya terbuka, sosmed terbuka, maksiat terbuka, itu memang tidak sederhana. Maka tipsnya itu memang kalau sudah terlanjur mereka remaja dewasa sekarang ini, belum ada kata terlambat. Tetap kita berkewajiban memantau, mengontrol mereka. Mungkin ya apa ya, kalau kita tarik handphone yang pakai data gitu sudah berat, ya berat. Mungkin apa ya, kita kasih dia handphone yang jadul, oh kan tuntutan di sekolah. Nah, semua itu kita tidak punya kemampuan mengontrol anak 24 jam. Memangnya kita keloni dia. Yang bisa mengontrol anak itu dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan agama. Betul?
Ibu bapak awasi pun dia, mana ada sanggup kita ngawasi. Apalagi dia pergi sekolah, pamit ke tempat temannya, tiba-tiba pergi ke mall, kemana, benar ya? Nah, yang bisa mengontrol anak itu dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan ilmu agama. Maka tugas kita, kalau anak itu sudah terlanjur dulu tidak di pesantren, tidak mengerti agama, dan kita punya biaya, usahakan datang ke rumah itu guru-guru private, ya, yang mengajar anak ngaji, mengajari mereka ilmu-ilmu keislaman. Kita tidak kehabisan akal. Masih banyak jalan menuju Makkah. Ya, bisa lewat Malaysia, bisa lewat Singapura, jalan ke Mekah itu, jangan jalan ke Roma ya. Banyak jalan ke sana, betul tidak? Yang penting memang, coba lihat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Ini sebagai jawaban dari pertanyaan beliau tadi. Surat An-Nisa ayat 9 itu kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini bawa pulang nanti ayat ini. Dihafal ini. Ini bekal kita untuk anak-anak. Apa pesan Allah dalam ayat itu? Terjemah lepasnya begini. Wahai orang-orang tua muslim. Wahai orang tua muslim, wahai bapak ibu, hendaklah kamu senantiasa merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas. Apa yang kamu takuti? Kamu takut kalau suatu saat kamu nanti tiba-tiba mati mendadak. Kamu tiba-tiba mati mendadak. Sementara di belakang kamu, generasi kamu, anak kamu yang kamu tinggalkan adalah anak-anak yang sangat lemah, terutama lemah keimanannya. Maka takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu selalu kepada Allah, mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita meninggalkan anak-anak di belakang kita, anak-anak yang sangat lemah itu. Maka sekarang kita berusaha sedikit demi sedikit, step by step itu, khutbah-khutbah kata orang Arab, perlahan-lahan kita arahkan mereka, kita bimbing mereka untuk senantiasa berada di jalan yang benar, di jalan akidah Islam, dengan menghidupkan kembali apa? Majlis-majlis taklim remaja di masjid-masjid, musola-musola. Hidupkan kembali majlis taklim remaja yang selama ini sudah menghilang itu. Jadi kita prihatin, ya, tantangan mereka begitu berat, sementara pertahanan mereka rapuh, betul? Maka kita sebagai orang tua berkewajiban untuk menyelamatkan akidah anak-anak kita. Ini saja, sudah tinggal 3 menit lagi masuk azan zuhur. Sampai jumpa 7 tahun mendatang. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat kepada kita. Manfaat tidak, Bu? Ibu-ibu, manfaat tidak? Semoga memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ilal liqa, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz telah menyampaikan beberapa ilmunya kepada semua. Untuk ilmu yang berdasarkan ini kami berkaitan dengan tumbuhan yang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami tutup, kami mohon untuk besok hari Rabu tanggal 25 Desember bersama salah satu putri dari Ustazah Suri Bakir atau Ibu Ustazah Haja Sobatulila yang bertemakan 4 sifat kalau penghuni surga. Kami berharap kehadiran dari Bapak Ibu di masjid untuk menyampaikan banyak sosial di program yang ada di Masjid. Dari kami demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.